ciptakan jin dan manusia kecuali diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya anak-anak ustaz sekalian di sini ini dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kemudian kita membaca Al-Qur'an juga di sini, ini adalah kesempatan diri kita ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun yang kita lakukan dalam kerangka dakwah, dalam kerangka ibadah, mudah-mudahan akan mengantarkan kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ketika diri kita tadi sudah ada jaminannya dari Rasulullah SAW, bagaimana diri kita iktiba terhadap ajaran-ajaran yang terhadap syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin ketika dia ditanya, diperintahkan berkenaan dengan kewajiban, mereka akan berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu Islam. Nah, kita lihat saat pertama kali di dakwah syariah. Tahu dakwah syariah? Apa dakwah syariah artinya? Dakwah diam, untuk bunyi sama dia. Di rumahnya siapa? Masih ingat? Di rumahnya siapa? Ya, jam 12 ketika mungkin jam 12 malam ya, tengah malam. Ketika sudah orang tertidur, ketika orang lain itu sudah ibarat kata sudah beristirahat. Iya, maka saat itu kurang lebih arbaun hampir 40 orang itu berdiam-diam menyelinap untuk datang ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengajaran, pemahaman agama Islam yang benar dari Rasulullah SAW. Dakwah syariah, dakwah diam-diam. Sekarang enak nggak kalau misalnya kita dengar tabligh akbar? Pengajian dilarang nggak? Majelis taklim dilarang nggak? Tidak. Ya, undangan sudah dikasih, makanan sudah disiapkan. Yang datang cuman segelintir orang saja. Nah, bayangkan di zaman Rasulullah SAW. Karena ketika datang pertama kali agama Islam itu dianggap sesuatu yang asing, yang dulunya mengubah pandangan, mengubah budaya. Datangnya agama Islam tersebut, yang dulunya mereka menyembah ya'budunal asnam, mereka menyembah kepada patung-patung. Mereka sembah patung-patung tersebut. Ada yang patungnya pemberi rezeki, ya. Ada patungnya tersebut memudahkan jodoh, ya. Ada patungnya saat tersebut, ya, segala macam mereka buat dan mereka labelisasi. Mereka yang buat, mereka yang menyembah. Yang ya tuh. Kan nggak masuk akal. Padahal seharusnya yang membuat itu yang memiliki kuasa terhadap patung tersebut. Nah, itu ketika Islam datang ke Jazirah Arab, maka pahami Jazirah Arab sebagai kota baladun yang dipilih bukan karena dia tersebut bodohnya. Ingat, bodohnya karena mereka tidak bisa berniaga, bodohnya karena mereka tidak belajar, tidak, tapi karena bodohnya mereka umumnya mereka itu kenapa? Karena ketauhidannya. Ya, karena ketauhidannya. Buktinya apa? Mereka bisa membuat gedung-gedung, maksudnya membuat rumah dari gunung-gunung mereka buat. Ya kan, itu kepintaran mereka. Buat patung itu keahlian tidak? Iya, keahlian. Berniaga itu keahlian bukan? Iya, itu telah mereka lakukan. Tapi yang salahnya, tak kalah patung itu mereka buat dengan tangan mereka sendiri, mereka labelisasi dan mereka sembah. Dan mereka minta kepada yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu. Maka datang Islam saat itu. Nah, bayangkan selama ini karakter, kemudian budaya yang sudah bangun, datang sesuatu yang baru. Apa yang terjadi? Coba saya tanya. Terasa asing bagi penghuni Islam, kemudian bagi penghuni yang lama akan apa kira-kira? Coba, akan berontak. Ini apa? Makanya fitnahnya menyebar, ya kan? Yang terlontarkan adalah Muhammad akan mengubah, akan menjadikan kita menjauhkan dari apa? Tuhan nenek moyang kita, Lata dan Uzza. Itu yang dibangun tren, ya. Pendapat mereka yang mereka bangun untuk bisa apa? Menghalangi intisarul Islamu fil ardi, menyebarnya agama Islam di muka bumi. Itu saat dakwah syariah, ya. Kemudian tak kala mulai masuk ke dakwah terang-terangan, apa yang terjadi?
itu mulai diangkat. Ya, fil harbi, perang, fitnah di mana-mana. Perang di mana-mana saat itu. Ya, langsung berhadapan. Di perang Badar, perang Uhud, perang Jabal, sampai perang Jabal itu bayangkan kalau kalian membacanya, pertempuran atau peperangan antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, perang Jabal. Bayangkan itu sampai itu, maka perang lah kejadian waktu itu kan. Sudah fasenya sudah masuk di peningkatan pengambilan kekuasaan. Itu di dakwah terang-terangan sudah kelihatan tuh. Kalau dakwah sirah kan diam-diam tuh. Dakwah terang-terangan sudah menunjukkan eksisnya. Agama Islam itu sudah mulai eksis tak kala ada yang namanya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah ada yang namanya Fathul Mekah. Kan? Maka terlihatlah Islam diakui saat itu. Kita sekarang sekarang waktunya kita berada, ya, Islamnya tetap sama, tetapi zamannya berbeda. Ya kan? Islam yang dulu sama sekarang sama tidak? Sama. Tetapi zamannya yang berbeda. Kalau dulu ada al-qatli fil harbi, tapi sekarang namanya ghazal fikr. Apa ghazal fikr? Perang pemikiran. Jadi nggak bisa kalau menghancurkan agama Islam itu secara perang-perangan sekarang ini. Kenapa? Mereka khawatir di dalam Islam itu ada namanya konsep jihad. Itu konsep jihad itu yang dikhawatirkan oleh mereka tersebut. Makanya mereka ingin menjadikan agama Islam itu bercerai-berai supaya jangan bersatu. Maka mengalahkan umat Islam itu dengan cara apa? Ghazal fikr, perang pemikiran. Apa yang mereka lakukan? Ada 3S yang mereka lakukan untuk menghancurkan agama Islam itu. Jadi kalau orang-orang yang namanya orang orientalis, orang-orang yang di luar agama Islam, mereka ngomong seperti ini, tidak perlu menjadikan seorang muslim itu pindah atau menjadi murtad dari agama mereka. Cukup apa? Cukup mereka meninggalkan milah mereka atau ajaran mereka. Turki, tahu Turki? Turki Utsmani di tahun 1924 itu kehancuran. Dulu kita itu terpusat kepemimpinan kita di mana? Di Turki Utsmani dulu. Semua negara-negara Islam itu terpusat di Turki Utsmani. Di tahun 1924 terjadilah tadi kehancuran Turki Utsmani. Turki saat itu, ya, dipimpinlah oleh siapa namanya? Atatürk, Kemal Atatürk. Yang dulunya Turki itu Masya Allah sebagai baladun yang menjadikan pusat Islam, akhirnya berubah menjadi sekuler. Azan tidak boleh menggunakan bahasa Arab, harus menggunakan bahasa Turki. Yang mau sholat itu orang-orang yang menggunakan jilbab atau menggunakan peci, bahasa Arab digantikan semua di sana.